lagi? Nggih. Monggo sekali. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mohon maaf Ustaz, tentang penyakit ain mungkin ada penjelasan ya Ustaz, kiat-kiat agar kita tidak terkena ain juga. Ya, ain itu kata Rasulullah hak. Ain itu memang ada. Ain itu bagaimana? Contoh begini, antum punya anak kecil ganteng begitu, antum bikin di foto, dibikin status, orang-orang komen ih gantengnya, lucunya, itu anak bisa sakit. Dulu itu emang ada anak kecil loh, ojo dilem kok ada kuru, itu kok lemune kuru, itu ain. Ain. Bagaimana orang itu memuji tapi tanpa melibatkan Allah? Contoh apa? Subhanallah, ganteng men saya butuh sampean. Itu boleh. Tapi lek sampean ngomong, "Ih, ganteng men." Ya wis kena ain. Suatu ketika ada sahabat, beliau mandi. Mandi ya sahabat itu ya cowok, lek cewek sahabiah. Tapi putih. Putih banget mulus begitu. Ada sahabat mengatakan, "Waduh, rek sopo iku adus kok putih men." Putih men. Ini tanpa beliau memuji dia putih, tanpa ada melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia langsung nggak bisa jalan. Apa kata Rasulullah? Siapa tadi yang ingin membunuh saudaranya dengan cara memuji tanpa melibatkan Allah, maka jatuhnya dia akan sakit. Loh itu loh. Maka antum memuji teman antum boleh, tapi Allah dulu, jangan hambanya. Kita ini nggak ada apa-apa nih. Kita yang memuliakan kita itu Allah kok. Jadi kalau antum memuji cucunya orang, subhanallah, gitu dulu ya. Antum masya Allah, subhanallah, bisnis antum kok, waduh jos, bisnisnya sampean kok saiki subhanallah Pak Kris, bisnisnya sampean ikan asap kok jos. Amin. Wis amin ngene. Aku utang ngono Pak Kris, saya satu sewa ya aja ngono ya. Subhanallah utang ngono satu sewa terus saya tak ngono. Begitu. Nggih, itu mungkin ain. Monggo ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Mas Reza, ada? Kalau ini berkaitan dengan ain tadi, ini kan dunia media sosial kan luar biasa. Iya. Kalau Ustadz tadi kan menyampaikan kayaknya di dunia offline gitu. Kalau dunia online itu apa juga bisa? Bisa. Jadi misalnya kita upload di Facebook di ini, kemudian secara tidak langsung ada yang komen begitu, bisa gitu? Bisa. Makanya caption kita hati-hati. Subhanallah. Baik offline maupun offline dahulukan Allah. Allah nomor wahid. Kita mah nggak ada nomornya, kan begitu. Jangan sampai kita mengagungkan makhluknya tanpa melibatkan Allah. Siapa yang mengagungkan itu? Allah. Kok antum lupa? Yang bikin perusahaan antum jalan Allah. Yang bikin anak antum ganteng Allah. Yang bikin anak antum cantik Allah. Lalu kok antum melupakan Allah, memuji makhluknya? Ini nggak boleh. Itu namanya ain, begitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya memuji makhluk tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Terima kasih Ustaz. Terkait dengan yang sekarang sedang sedang panas dan dianu tentang masalah nasab Ba'alawi dan kemudian Imadiyah ini. Ini bagaimana kita mensikapi ini? Karena kalau kita melihat tentang hadis Imam Mahdi, tentu kita akan paham bahwa sesungguhnya keturunan Rasulullah itu ada, karena Imam Mahdi itu nanti adalah dari garis keturunan Rasulullah, dan garis keturunan Rasulullah tentu kita paham itu adalah dari Sayyiduna Fatimah gitu. Yeah. Nah, bagaimana kita mensikapi ini Ustaz? Gitu, tentang Imadiyah dan Ba'alawi ini. Syukran Ustaz. Maksudnya fenomena Ba'alawi. Ba'alawi itu salah satu dzurriyyah nasabnya Rasulullah yang sekarang di Indonesia saja yang dipermasalahkan. Adapun di Timur Tengah yang lain, di Jordan, di apa tidak ada. Kemarin ada yang mengutip bahwasanya ulama itu di screenshot Facebooknya mengatakan Ba'alawi itu tidak ada, maka nasabnya terputus. Di cross check ke ulama tersebut, lah saya nggak punya Facebook, gimana bisa komen? Makanya ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ba'alawi ini tesisnya, saya tidak memahami betul, tapi tesisnya itu mengatakan begini. Ada di runut-runut, Ba'alawi ini nyambungnya kepada Abdullah.
Tapi ada salah satu turunan Rasulullah, kalau ditanya ini namanya tidak ada anaknya yang namanya Abdullah, tapi namanya Ubaidillah. Lah ini ulama berbeda pendapat pada saat itu. Oh, Abdun itu hamba yang besar, Ubaid itu adalah hamba yang kecil. Nama saya Abdullah, tapi biar saya sopan, Ubaid kecil. Contoh gini, al-fakir ilallah, kalau mau ceramah begitu ya. Masa kita ngomong, aku wong melarat, kan begitu? Enggak, maksudnya melarat kepada Allah. Kalau dibadangi yang lain, ya berani berdiadu. Tapi kalau ke Allah, ya kita memang melarat begitu loh. Maknanya bukan abdun, tapi obed. Kata ulama, ini ada yang memang panggilannya begitu. Tapi kita tidak membahas itu. Mungkin ini debatable ya, tesisnya bisa lain sebagainya. Tetapi kalau saya pribadi begini, bahwasannya saya ini tidak ahli nasab, saya tidak akan mengomennya. Tetapi bagaimana sikap saya ini akan meniru pendapat ulama-ulama senior, ulama-ulama kuno. Siapa di antaranya? Kita lihat Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu percaya kalau Mbah Alawi itu nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Buktinya ada, antum tahu Khol Solo. Khol Solo itu kan Habib Ali Al-Habsyi. Beliau itu pengarang Simtud Durar. Putranya yang di Solo, Habib Anis. Kalau beliaunya di Yaman, nggak di sini. Ya nggak? Beliau di Haul. Apa kata Mbah Hamid Pasuruan? Antum tahu kalau Mbah Hamid itu waliullah yang ada di Jawa Timur. Ada dua, namanya Sayyikhuna Khalil Bangkalan, yang satunya Mbah Hamid Pasuruan. Antum kalau ingin tahu, ya sudah pelajari dulu tentang bagaimana Mbah Hamid Pasuruan. Saya tidak akan menceritakan. Beliau pernah berkata apa? Kalau antum jangan sampai absen hadir di Hall Solo, insya Allah Rasulullah hadir. Kalau saya sih percaya omongannya waliullah begitu. Dulu Haul ini pakai bahasa Madura loh, karena orang Pasuruan ini banyak bahasa Madura. Loh iya, Haul itu begitu. Maknanya kelasnya Mbak Hamid percaya, kenapa saya tidak? Sayyikhuna Khalil percaya, kenapa saya tidak? Muassis NU percaya, kenapa saya tidak? Muassis Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan percaya, kenapa saya tidak? Apa kapasitas saya? Ulama-ulama besar, udah itu yang meninggal, nggak bisa dikerut. Yang meninggal lagi, Mbah Maimun Zubair, terkenal dengan waliullah. Beliau percaya, kenapa saya tidak? Yang masih hidup, Kiai Sukron Makmun, kapabilitasnya tentang keilmuan luar biasa. Gus Faiz Sukron Makmun mengatakan nasabnya usul. Kalau saya sih nggak keminter ya, ngikut aja kepada ulama-ulama itu, ya sudah nyampe. Nah, kalau saya hormat saja. Ini kalau saya pribadi, ini nasihat, mungkin bukan nasihat, pesan dari orang yang umum seperti saya. Maknanya begini, kalau ada dulu kata-kata habaib ini jangan dipukul. Kalau sekarang ada habaib, mohon maaf sekali, tidak mondok beliau viral, antum boleh mengkritiknya. Tetapi kalau akhlaknya jangan dikatakan, oh ini akhlaknya buruk, gak nyampe ke Rasulullah. Jangan. Beliau nasabnya nyampe, kalau memiliki akhlak buruk, ya biarin saja. Itu adalah antum kritik dari bab akhlaknya. Masa Habib begitu? Antum jangan sampai memukul rata seluruh habaib. Antum tahu di Gresik ada Habib Abu Bakar itu. Antum berani mengatakan itu gak usul? Wali Allah itu kutub derajat kewalian beliau. Kalau antum nanti bab wali kita bahas, kutub derajat loh. Ada Habib Soleh Tanggul di Pasuruan. Berani antum mengatakan beliau tidak usul dengan Rasulullah? Loh nyampe, tapi jangan sampai antum ini kapasitasnya, kita ini kapasitasnya opo kok wani-wani ini merendahkan beliau. Jangan. Kalau saya pikir ini ada orang yang tidak suka dengan kesatuan umat Islam. Para habaib romantis dengan para kiai. Sekarang diadu domba. Agar supaya orang Islam dengan orang Islam, ulama dengan ulama pecah belah. Itu yang terjadi sekarang. Kalau sudah pecah nanti orang dibikin resisten dengan Islam. Woi sojo Islam-Islaman. Islam yang penting nasional. Engkau lah ada isu begitu. Kalau ini pertama Ba'alawi kita iakan. Nanti isu nasional. Gak perlu kita Islam-Islaman. Nanti akan begitu. Jangan mau kita ini. Kita mau dipecah belah. Ngapain? Saya kenal di Singosari ini ada Habib Ali. Beliau alim.
Ada Habib Jamal di Batu, beliau alim. Ada Habib yang di Dalwa, beliau alim. Beberapa habib yang saya kenal alim. Lo coba ada Habib Abdurrahman yang memimpin beberapa majelis yang ada di Malang ini, jamaahnya banyak, alim-alim beliau. Ngapain kita itu ngomen-ngomen yang nggak alim? Ini merupakan kesempatan bagi Habib yang dulu nggak mondok, ayo sekarang mulazamah dengan ilmu. Ayo kita belajar. Kalau dulu mungkin kata-katanya tidak terkontrol, ayo sekarang kita kontrol. Tetapi kita yang bukan keturunan Rasulullah, ayo kita tetap hormat dan sayang. Jauhkan pahaman-pahaman yang ingin memecah belah umat. Orang yang saya kenal Habib bagus kok. Ada yang mengatakan A, B, C, D. Enggak, kalau saya enggak percaya. Itu mungkin dari saya. Waalaikumsalam. Monggo. Ada lagi? Kita cukupkan ya. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.